Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eka Dewi Ambarwati. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Lembo. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Universitas Negeri Malang dengan program studi, bimbingan, dan konseling. Kali ini saya akan menyampaikan best practice saya dalam rangka memenuhi tugas PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang tahun 2023. Setelah melaksanakan 2 siklus PPL dengan total 4 layanan bimbingan konseling, saya menyusun best practice ini dengan menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Dari 4 layanan yang saya laksanakan, saya memilih satu layanan yang terbaik untuk menyusun best practice ini. Layanan yang terpilih yaitu bimbingan kelompok dengan topik "Nggak nyontek itu keren", dan metode yang saya gunakan yaitu metode homeroom. Tujuan layanan bimbingan kelompok: peserta didik memahami mencontek adalah perbuatan tidak baik, mengetahui penyebab perilaku mencontek, dan menghindarkan diri dari perilaku mencontek. Situasi yang melatar belakangi dilaksanakan layanan bimbingan kelompok yang pertama, berdasarkan hasil AKPD, 61% atau 17 siswa dari 28 siswa kelas 10 IPA 1 kadang-kadang melakukan perilaku mencontek. Yang kedua, laporan dari guru pengawas saat ujian masih ada beberapa siswa yang melakukan perilaku mencontek. Praktik ini sangat penting untuk dibagikan karena sebagai sarana belajar dan berbagi pengalaman dengan guru BK lainnya. Praktik ini juga bisa menjadi referensi bagi guru BK yang lain untuk mengatasi permasalahan yang sama. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini melakukan kegiatan identifikasi masalah, melakukan wawancara dengan siswa, guru mata pelajaran, dan wali kelas, menyusun perangkat layanan dengan baik, melaksanakan proses pemberian layanan sesuai dengan RPL yang telah disusun, dan memberikan kegiatan layanan yang menyenangkan bagi anggota kelompok. Tantangan yang ditemui dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok mengajak anggota kelompok untuk berpartisipasi secara aktif. Kemudian masih ada beberapa siswa yang masih malu-malu dalam menyampaikan pendapat, dan bagaimana kita bisa menyesuaikan alokasi waktu yang sangat terbatas. Beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, diantaranya dosen pembimbing, guru pamong, kepala sekolah, rekan sejawat, siswa dan siswi kelas 11 IPA dan IPS. Aksi. Yang pertama, saya menyiapkan ruang lab fisika untuk kegiatan layanan bimbingan kelompok. Kemudian yang kedua, menyiapkan topik layanan yang akan diberikan, dan kemudian berikutnya memilih metode dan teknik layanan yang akan diberikan, yaitu teknik homeroom, dan yang terakhir melaksanakan kegiatan layanan bimbingan kelompok. Sumber daya atau materi yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan layanan yaitu ruang lab fisika, laptop, HP, LCD proyektor, materi PPT, dan lembar evaluasi. Yang terakhir yaitu refleksi. Berdasarkan evaluasi proses dan evaluasi hasil, siswa memiliki pemahaman baru tentang topik yang dibahas dan tujuan pembelajaran tercapai. Hal ini terlihat dari evaluasi hasil yang menunjukkan pada hasil yang baik. Faktor keberhasilan dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok: yang pertama, perangkat RPL bimbingan kelompok sudah disusun dengan baik berdasarkan masukan dan saran dari dosen pembimbing, guru pamong, dan rekan mahasiswa PPG. Yang kedua, melakukan kajian literatur mencari teknik yang pas untuk layanan bimbingan kelompok. Ketiga, anggota kelompok dapat bekerja sama dengan baik, antusias, dan cukup aktif. Dan yang keempat, jaringan internet pada saat pelaksanaan layanan bimbingan kelompok sangat baik. Hal ini mendukung dosen dan guru pamong untuk sit-in. Respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan. Respon kepala sekolah dan rekan-rekan guru sangat positif dan sangat membantu terlaksananya layanan. Tanggapan anggota kelompok:
Layanan bimbingan kelompok sangat menyenangkan dan menarik dengan teknik homeroom. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut, yang pertama, guru BK mempersiapkan RPL secara maksimal untuk mempermudah pemberian layanan serta agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Kedua, sebagai seorang guru BK sangat penting untuk meningkatkan kualitas diri, mengembangkan kemampuan yang dimiliki, serta sadar dan tanggap akan perubahan teknologi di zaman sekarang. Guru BK harus terus-menerus belajar, kreatif, inovatif dalam setiap hal yang berguna dan mendukung untuk kemampuan serta keterampilan diri sehingga bermanfaat bagi siswa. Setelah kurang lebih hampir 3 bulan, saya mengikuti program pendidikan profesi guru di LPTK Universitas Negeri Malang. Saya mendapatkan banyak hal seperti ilmu baru, wawasan baru, serta pengalaman baru dalam dunia pendidikan. Semoga dengan program pendidikan profesi guru ini, kita semua dapat menjadi guru-guru yang profesional untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih LPTK Universitas Negeri Malang yang telah memfasilitasi saya untuk mengupgrade ilmu dalam dunia pendidikan.